Qualcomm bilang Snapdragon X2 Elite ini bakal bantai Apple M5 bahkan ya, dan bikin prosesor X86 yang jadul nangis di pojokan. Emang benar atau justru sebaliknya? Nah, untuk tahu mana yang dibantai, tonton video ini sampai tuntas. Review Asus ProArt PZ14 with Snapdragon X2 Elite. Bayangin lu lagi ada kerjaan di luar kota, lu butuh mesin yang baterainya awet seharian tanpa colokan, tapi di saat yang sama pas klien minta revisi render detik itu juga, laptop lu harus bisa ngeluarin raw performance yang brutal. Bertahun-tahun ini kita semua cuma bisa milih satu dari dua penderitaan, irit daya tapi leletnya minta ampun, atau kenceng parah tapi tebel kayak batu bata dan baterainya gampang banget bocor. Nah, lewat ProArt PZ14 HT7407 ini, Asus nyoba ngasih jalan pintas lewat Snapdragon X2 Elite. Kenapa? Logikanya sederhana aja. Arsitektur ARM ini emang bisa ngasih power efisien ala HP, tapi performance-nya tuh ala workstation dengan segala peningkatannya di 2026 ini. Mulai dari fabrikasi 3 nanometer, transisi dari Qualcomm Oryon Gen 1 ke Oryon Gen 3, peningkatan konfigurasi core yang sekarang udah punya 18 core, sampai NPU yang udah punya 80 TOPS. Tapi masalahnya, apakah Windows udah beneran siap sama arsitektur ARM? Nah, jawaban pertanyaan itu bisa kalian simpulin dari video yang akan kita buat hari ini. Sebelum kita ngebedah arsitektur chipnya, gua rasa gua harus mention dikit soal layarnya ya. Yang jujur, kalau lu adalah seorang desain grafis ataupun colorist, layar 14 inch 3K OLED di ProArt PZ14 ini nyaris tanpa celah. Resolusinya tajam di aspek rasio 16:10, dapat 100% DCI P3 juga berkat OLED-nya, dan udah Pantone validated buat kerjaan color grading di DaVinci Resolve gitu kan. Warna yang kalian lihat di layar ini akurat parah, super banget sampai ke akar-akarnya. Ditambah lagi udah verified VESA HDR True Black 1000 dengan peak brightness up to 1000 nits. Kontras gelap terangnya ini laptop dapat banget di layarnya. Tapi ada satu hal unik laptop ini. Asus kasih laptop ini dengan refresh rate 144 Hz, 0,2 millisecond response time. Spek gini buat laptop creator terlihat overkill. Tapi jujur gue suka. Lu geser-geser timeline ataupun scrubbing video kerasa smooth banget. Gak ada ghosting ataupun tearing yang aneh-aneh gitu kan. Lapisan anti reflection di panel touchscreennya pun nolong banget. Gue tetap bisa preview video enak biarpun lagi ngerjain revisi di cafe outdoor jam 12 siang yang cahaya matahari itu trik banget gitu kan. Support stylus juga yang menurut gue presisi banget. Tapi guys, sebagus apapun layarnya percuma kalau mesinnya ngos-ngosan pas ngerender. Sekarang kita bedah spesifikasinya. Snapdragon X2 Elite di atas kertas, arsitektur CPU berbasis ARM ini nawarin IPC yang mengerikan. NPU-nya juga ngasih TOPS yang gede banget buat ngehandle AI workload langsung di dalam laptopnya. Efek nyatanya kerasa banget pas gua pakai aplikasi bawaan Asus namanya StoryCube. Ini kan software manajemen aset berbasis AI. Nah, NPU-nya kerja di belakang layar buat nge-scan, ngelompokin ribuan footage sampai nge-tag muka orang dan lokasi secara otomatis. Proses facial recognition dan categorization ribuan file 4K yang biasanya bikin laptop lag, di laptop ini rasanya instan. Efisiensi ini yang bikin CPU tetap adem dan baterai nggak kehabisan napas biarpun lu lagi sorting aset segunung. Tapi gimana kalau kita tes raw powernya di pengujian sintetik? Pertama kita uji dulu di Cybermesh 2024 yang udah jalan native di ARM. Gua kaget pas ngeliat angka single core Snapdragon X2 Elite ini. Jujur, dia dapat di angka 150 poin. Angka ini bahkan sanggup menumbangkan monster X86 kelas berat kayak Intel Core Ultra 9285HX di MSI Titan 18HX AI. Apa artinya? Buat creator, single core tinggi itu kunci responsivitas sistem. Buat kerjaan yang butuh eksekusi instruksi cepat kayak snappiness pas navigasi OS, opening app, sampai editing foto resolusi tinggi yang butuh kalkulasi per instruksi cepat, laptop ini rasanya instan banget, no debat. Tapi pas masuk ke multicore, Core Ultra 9285HX di Titan 18HX kelihatan mendominasi banget dengan skor di angka 1980
83 poin, sementara Snapdragon X2 Elite ini dapat di angka 1284 poin aja untuk multicore-nya. Kenapa bisa beda jauh? Sederhananya multicore itu semacam adu urat raw power dan power inflow. Core Ultra 9285HX di laptop yang sekelas desktop replacement super tebel itu bisa narik daya sampai ratusan watt dengan kipas yang berisik kayak helikopter buat ngemuntangin semua performance-nya pas rendering video 3D ataupun heavy multitrack export. Sedangkan Snapdragon X2 Elite di PZ14 ini didesain buat efisiensi daya luar biasa di body stable tablet doang. Single core-nya mematikan, tapi multicore-nya di body stable tablet doang. Beneran tipis nih laptop, ringan pula gitu kan, sekitar 780-an gram. Single core yang super kenceng, tapi multicore-nya dibatasi oleh batasan thermal dan daya body yang tipis. Dan kurang bagusnya, dunia industri kreatif itu nggak cuma jalan di atas aplikasi native ya. Untuk saat ini, bulan Juli 2026, ntar tahun depan ada yang nonton video ini ya mungkin udah jalan native gitu kan. Pas gua coba running software pengujian yang masih emulasi macam Cinebench R23, Windows Prism Translation-nya tuh emang kelihatan kewalahan ya. Nah, untuk yang belum tahu, Prism ini ibarat penerjemah ya, penerjemah real time dari bahasa Alien X86 ke bahasa lokal ARM. Kinerja emulatornya emang jauh membaik dibanding zaman awal Windows on ARM, tapi ya lo tetap bakal ngerasain performance hit ya. Dan ini tuh sejalan dengan hasil benchmark Cinebench R23 yang kita jalanin di laptop ini yang ya running apps-nya belum native. Dari yang performance-nya selevel sama Intel Core Ultra 9HX series di aplikasi yang jalan native kayak Cinebench 2024, levelnya turun ke performance H series doang starenya nih laptop di Cinebench R23 yang jalannya beneran emulasi aja, belum native. Dan gue jujur lebih kaget pas ngeliat power inflow-nya. Pas jalanin emulasi software X86, translation layer ini ternyata makan resource yang lumayan. Baterai yang tadinya gampang banget buat tahan 19-20 jam untuk video playback santai, drainnya langsung kerasa signifikan pas Prism jalan untuk nerjemahin instruksi X86 secara intens. Gaming emulation gimana? Bisa jalan tapi FPS-nya nggak stabil ya. Ini jadi kelihatan murni masalah translasi software ya, bukan chipnya yang ampas, bukan. Ini emang masalah software yang emang harus terus diperbaiki dengan kerjasama solid antara Qualcomm, Windows, dan developer software. Dan dengan harga laptop yang lumayan tinggi di angka 20-an juta, 30-an juta kalau nggak salah ya. Menurut kalian apakah worth it nekat lompat ke ekosistem Windows on ARM yang baterainya dewa tapi software compatibility-nya kadang masih gacha? Atau mending lu tetap stay di ekosistem X86 yang mungkin baterainya lebih boros dan mesinnya lebih panas, tapi lu bisa tidur nyenyak karena pasti jalan buat semua software dan plugin lu. Coba drop opini kalian di bawah. Gua pengen tahu lu tim mending safe play di X86 atau berani gambling dukung revolusi ARM di Windows? Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi di sana. Dan sebagai kesimpulan, Asus ProArt PZ14HT740 ini ditunjukkan buat siapa? Pertama, kalau workflow lu udah mayoritas pakai aplikasi yang native ARM kayak Photoshop, Lightroom terbaru ataupun cutting di DaVinci tanpa banyak plugin aneh-aneh, ini laptop idaman. Lu dapat mesin komputasi super portable yang bisa lu bawa syuting, kerja seharian di luar tanpa panik cari colokan. Dan dengan layar OLED yang akurasinya tuh udah di level studio profesional menurut gua ya. Jadi jelas ya, layar 3K OLED 144Hz yang ada di laptop ini tuh salah satu kelebihan yang memang nggak bisa dipandang sebelah mata. Memang harus kita appreciate dan dan highlight lebih ya karena kebagusannya ini gitu. Selain itu, kelebihan lain di laptop ini adalah ya build quality-nya oke, tapi tetap ringan gitu kan. Efisiensi baterainya juga bagus banget untuk sebuah laptop OLED yang mana punya performance tinggi tapi tetap bisa efisien banget. Minusnya apa laptop ini? Yaitu tadi masalah kompatibilitas aplikasi lewat Prism Translation Layer yang belum 100% mulus. Ada performance drop saat running software yang belum native ya. Dan ini bukan mesin buat kalian juga yang nyari kepastian soal legacy software. Ini Qualcomm masih perlu update terus lah ke depannya. Dan gue yakin mereka pun terus melakukan itu, bukan yang nge-stuck
udah berhenti, enggak. Gue yakin mereka terus melakukan itu dan terus mengeluarkan duit gitu ya untuk bayar banyak developer biar mereka mau kasih dukungan aplikasi biar native untuk Windows on ARM ya gitu ya. Oh ya, laptopnya juga dilengkapi sama 3 tahun garansi internasional dan 3 tahun Asus VIP Perfect Warranty atau sejenis ADP versi Asus ya. Dan satu lagi, Asus Premium Services. Jadi ketika kalian beli laptop ini, kalian kalau misalkan klaim garansi, biaya pengiriman produknya itu ditanggung Asus, dari antar terus kembali itu udah ditanggung. Terus ada juga layanan laptop spa gratis, itu pembersihan dan perawatan ringan, dan ada Fast Line namanya. Jadi itu semacam layanan prioritas untuk laptop premium semacam ini. Dan menurut gua ini bukan sekedar laptop, ini adalah sebuah statement bahwa Asus dan Qualcomm berani gitu kan. Ekosistemnya emang belum sempurna, tapi arahnya menurut gua udah bener. Gua di PMC Channel juga ya ke depan bakal terus pantau sih ya soal perkembangan update dari Windows on ARM ini. Jadi nggak cuma sekedar review terus beres, enggak, gua bakal pantau terus dan bakal terus kasih update ya kalau misalkan ini bener-bener proven untuk semua software gitu kan. Karena apa? Karena ini menurut gua yang akan nentuin masa depan ekosistem Windows ke depan ya, kayak gitu ya. So gimana menurut kalian, apakah Snapdragon X2 Elite ini beneran the next big thing buat creator atau cuma eksperimen mahal? Kasih tahu gue di kolom komentar. Like kalau lu suka review yang kayak gini, subscribe biar nggak ketinggalan video review laptop terbaru lainnya. So sampai sini dulu, see you next video, bye bye.